Perkenalkan, nama saya Susana Salpi Waubun dengan NIM 2014 mahasiswa aktif Universitas Pemohon Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6. Saat ini saya akan membuat video tentang tingkat dan skala kesadaran serta triase. Tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan kegawat daruratan yang diampu oleh Nurse Alvin Manengke, Escape MKes. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Ini menjadi indikator paling awal dari perubahan keadaan neurologi seseorang. Tingkat kesadaran terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kompos mentis. Kompos mentis adalah tingkat kesadaran sepenuhnya, kesadaran normal dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Tingkat kesadaran yang kedua yaitu apatis. Apatis adalah kesadaran di mana seseorang tampak tidak tertarik atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu delirium. Delirium mengacu pada keadaan kebingungan mental dan disorientasi yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Tingkat kesadaran yang keempat yaitu somnolen. Somnolen merujuk pada kondisi penurunan kesadaran. Pasien masih dapat dibangunkan melalui rangsangan dan mampu memberikan respon verbal, namun kemudian cenderung kembali tertidur. Tingkat kesadaran yang kelima yaitu sopor. Sopor adalah keadaan menurunnya kesadaran yang menyebabkan seseorang tidak dapat merespon percakapan dan hanya bisa merespon rangsangan secara fisik. Tingkat kesadaran yang keenam yaitu semikoma. Semikoma adalah kondisi penurunan kesadaran di mana pasien tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal dan bahkan hanya sedikit respon terhadap rangsangan nyeri. Tingkat kesadaran yang terakhir yaitu koma. Koma adalah kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya kesadaran secara mendalam, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, seperti tidak ada respon kornea maupun refleks muntah. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesadaran dengan hasil seobjektif mungkin adalah menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Penilaian kesadaran menggunakan metode GCS menggunakan 3 aspek, yaitu respon mata atau kemampuan pasien untuk membuka mata, respon verbal atau kemampuan pasien dalam berbicara, dan respon motorik atau kemampuan gerakan tubuh pasien berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang pertama, respon membuka mata. Respon membuka mata terbagi ke dalam 4 skala. Skala 1, mata tidak bereaksi dan tidak terpejam. Skala 2, mata baru terbuka saat tim medis merangsang nyeri. Skala 3, mata pasien terbuka hanya dengan mendengar suara dan perintah tim medis. Dan skala keempat, mata bisa terbuka secara spontan tanpa disentuh atau diperintah. Lalu berikutnya ada respon verbal. Respon verbal terdiri dalam 5 skala. Skala yang pertama, tidak merespon. Skala kedua, pasien merintih tanpa bisa mengeluarkan suara jelas. Skala 3, pasien berkomunikasi namun tidak jelas atau kalimat tidak utuh. Skala keempat, pasien menjawab pertanyaan tim medis namun seperti kebingungan. Dan skala kelima, pasien dapat menjawab semua pertanyaan tim medis dengan benar. Pasien memiliki kesadaran penuh. Penilaian tingkat kesadaran yang terakhir yaitu respon motorik. Respon motorik terbagi ke dalam 6 skala. Skala yang pertama, pasien tidak memberikan respon lewat gerakan tubuh meski sudah diberi rangsangan nyeri. Skala 2, pasien sudah bisa mengepalkan jari atau meneguk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Skala 3, pasien hanya bisa menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan. Skala 4, pasien bisa menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri. Skala 5, tubuh pasien yang sakit bisa digerakkan dan dapat menunjukkan lokasi nyeri. Dan yang skala terakhir atau skala ke-6, pasien bisa melakukan gerakan saat diberikan perintah tim medis dengan lancar. Cara menghitung nilai GCS adalah dalam menjumlahkan setiap nilai dari hasil pemeriksaan respon mata, motorik, dan verbal. Tingkat kesadaran kompos mentis nilai skala GCS untuk yang kesadaran kompos mentis adalah 15-14.
Lalu nilai GCS untuk tingkat kesadaran apatis adalah 13 hingga 12. Nilai GCS untuk tingkat kesadaran delirium adalah 10 sampai 11. Nilai GCS untuk somnolens 9 sampai 7. Nilai tingkat kesadaran sopor, nilai GCS adalah 6 sampai 5. Nilai GCS untuk semi koma adalah 4 dan nilai GCS untuk koma adalah 3. Pembahasan selanjutnya dan yang terakhir yaitu triase. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Pasien yang mengalami cedera kepala, tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Sistem triase gawat darurat pertama kali diterapkan untuk menangani korban perang di basis militer. Triase gawat darurat awalnya membagi pasien ke dalam 3 kategori lengkap, yaitu immediate, urgent, dan non-urgent. Hingga sekarang, sistem triase berguna untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan IGD rumah sakit kebanjiran pasien. Contohnya, situasi bencana alam atau pandemi yang menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien saat itu. Dalam kondisi pasien yang membludak, sistem triase IGD dapat membantu menyeleksi pasien yang memerlukan pertolongan pertama secara medis sesegera mungkin. Untuk mengetahui pasien yang lebih diprioritaskan, tenaga medis akan melakukan klasifikasi gawat darurat setiap pasien sesuai dengan kondisinya. Dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat, tenaga medis membedakan pasien berdasarkan kode warna, mulai dari warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Yang pertama, warna merah. Merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh kasus dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami pendarahan luar yang besar. Kode warna yang kedua yaitu kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan berisiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Kode warna yang ketiga yaitu hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat, yaitu kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat. Contoh dalam kategori ini adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan. Kode warna yang keempat yaitu hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang menyulitkan pernafasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Sekian apa yang dapat saya presentasikan mengenai tingkat dan skala kesadaran serta triase. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.